Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, kami bersyukur. Kami boleh menikmati hari yang baik. Kami boleh menikmati anugerah yang sungguh luar biasa. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan akan firman Tuhan yang memberikan kami pencerahan, membawa kami di dalam jalan yang benar, menuntun kami di jalan yang rata, agar kami tidak terantuk kepada batu, sehingga hidup kami boleh berjalan di jalan-jalan yang benar, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Engkau. Mari Tuhan berkatilah setiap kami, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kita, memulai segala kegiatan kita, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar dengan sebuah tema, yaitu di mana Kau Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-10 ini, sebenarnya ini merupakan sebuah pergumulan pemazmur menghadapi sebuah fakta di mana pada waktu itu apa yang terjadi di sekitarnya, banyak terjadi ketidakadilan, penindasan, kejahatan, dan orang-orang fasik melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dan ia bergumul dalam hidupnya. Bagaimana ketika ia melihat kejahatan, melihat ketidakadilan di sekitarnya. Tetapi di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan tidak segera melakukan sebuah tindakan untuk menolong orang-orang yang tertindas, Bapak Ibu? Dan inilah yang dialami oleh pemazmur. Itu sebabnya ia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara, ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah, menjadi sebuah pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melihat ketidakadilan, kejahatan di mana-mana, sementara Tuhan tidak melakukan apapun. Seolah-olah Tuhan begitu acuh tak acuh melihat kejahatan. Saudara, apakah ini benar? Apakah pertanyaan ini benar jika kita menyatakan itu kepada Tuhan? Saya percaya ketika apapun yang terjadi di muka bumi ini, maka sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Percayalah Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi, ingat baik-baik, sebenarnya Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak acuh tak acuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan, ketika Anda di dalam kesesakan, ketika kita merasakan seolah-olah Tuhan tidak segera menolong, dan tidak ada manusia pun yang peduli dengan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah mungkin Bapak Ibu merasa terhina? Anda sedang mengalami kesesakan sehingga air mata Anda keluar karena begitu sangat berat apa yang sedang Anda alami, beban yang sedang Anda pikul, seolah-olah tidak satu orang pun yang peduli dan mau mengerti keadaan kita. Dan di mana Tuhan
ketika kita mengalami kesesakan. Bapak Ibu, saya berkata pada pagi hari ini, ingat baik-baik, apapun yang terjadi, ingat, jangan pernah berkata, "Di manakah kau Tuhan?" Sebenarnya ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, dan kita melihat apapun yang sepertinya Tuhan seolah-olah membiarkan dan tidak segera melakukan tindakan untuk menolong, sebenarnya Tuhan itu ada, Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu tetap ada di dalam kedaulatannya. Ia tahu akan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari yang pertama, ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita hendak bertanya, "Di mana kau Tuhan?" Mari ingat, yang pertama, tetap datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah mencari pertolongan yang lain. Ketika kita di dalam kesulitan, di dalam sebuah pergumulan yang berat, ketika tidak adanya pertolongan yang segera tiba-tiba datang dan menyelesaikan apa yang sedang menjadi kesulitan kita, mari jangan pernah kita berpaling dari Tuhan dan kita mencari solusi di luar Tuhan. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang gagal di tengah keputusasaannya. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi justru mereka mencari orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka mencari pertolongan kepada manusia yang mereka andalkan seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan mereka. Ini menjadi sebuah kegagalan yang terbesar. Sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Dan jika kita mau datang kepada Dia, maka saya percaya ketekunan kita, keseriusan kita mengharapkan akan Tuhan, maka saya percaya Allah yang Maha Tahu itu, Dia melihat semua yang kau hadapi. Dia akan bertindak untuk menolong kita. Katakan amin. Yang kedua, mari bukan hanya kita tetap datang kepada Tuhan, tapi yang kedua, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, mari belajar percaya. Sekalipun belum ada tindakan, belum ada pertolongan, belum ada kuasa Allah nyata dan terjadi menyelesaikan semua yang kita hadapi, ingat baik-baik, tetaplah percaya. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan kesesakan, penderitaan, teraniaya. Sebab Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dia tahu kapan Dia bertindak. Dan percayalah, ini semua terjadi untuk mendewasakan akan kehidupan kita. Justru dengan adanya penderitaan, masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, disitulah Tuhan mendewasakan kita. Dan Tuhan membentuk akan kehidupan kita. Tuhan menguji iman kita. Adakah kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong? Tuhan pasti bertindak dan tidak pernah terlambat menolong kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari hari ini jangan pernah lagi bertanya, "Di mana kau Tuhan?" Tapi percayalah, Tuhan itu ada dan Dia pasti menolong kehidupan kita. Mari tetap semangat, tetap kuat, tetap memiliki iman, dan percayalah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk melakukan segala perkara bagi kehidupan kita. Terpujilah nama Bapa di sorga, dan selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan, dan doa saya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.